Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para siswa-siswi yang saya cintai. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan walaupun di perantara Zoom ini tanpa tatap muka langsung karena sedang pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan berdoa dahulu. Salah satu siswa, Syahrul Arifin, silakan untuk memimpin doa. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Pada pertemuan yang lalu, materi kita adalah materi debat, dan alhamdulillah saya lihat video-video teman-teman selaku tugas itu, saya lihat udah baik-baik ya videonya. Terima kasih sudah bisa menguasai debat dengan baik. Untuk materi sekarang yaitu materi ceramah, ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum UAS. Sebelumnya, apakah di sini ada yang tahu apa itu tentang teks ceramah? Mungkin ceramah itu lebih ke arah keagamaan ya Pak? Ya, benar Mas. Benar sekali Mas Syahrul Arifin. Saya izin berpendapat, Pak. Baik, Mbak Novi, silahkan. Iya, jadi teks ceramah itu teks yang bahasanya yang digunakan tidak seformal pidato, Pak. Ya, benar sekali semua. Terima kasih Mbak Syahrul dan Mbak Novi. Mari kita menyimak materinya ini dengan saya share screen ya, biar lebih tahu tentang apa itu teks debat, teks ceramah dengan lebih lanjut. Para siswa yang saya cintai, apakah ini sudah terlihat PPT-nya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Ini ya teks materi ceramah ya. Untuk KD-nya sendiri 3.5 mengidentifikasi saya informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dengan ceramah. Nah, ini saya harap dengan materi ini kalian bisa menguasai teks ceramah dengan baik seperti apa yang kalian lakukan pada saat materi teks debat. Oke, kita mulai dengan pengertian teks ceramah. Teks ceramah sendiri adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan khalayak masyarakat luas yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Teks ceramah disampaikan oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya atau pakar dengan media penyampaian dapat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, live streaming, dan lain sebagainya. Teks ceramah bersifat edukatif atau memberi pengajaran kepada pembaca atau pendengar dengan bertujuan untuk mengajak atau meyakinkan. Teks ceramah berbeda dengan pidato dan khotbah. Perbedaan tersebut dilihat dari sifat yang terkandung dalam isi teksnya. Pidato cenderung bersifat persuasif, ingin mengajak pendengar mengubah persepsi atau sikap ataupun tindakan, menumbuhkan motivasi, dan mendapatkan dukungan. Sementara itu, khotbah pada umumnya bersifat menyampaikan pengetahuan mengenai keagamaan, praktik-praktik ibadah, dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Di sisi lain, teks ceramah bersifat lebih umum dan bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan berupa informasi atau isu-isu tertentu. Jika dilihat dari jenisnya, teks ceramah terbagi menjadi dua, yaitu teks ceramah secara umum dan teks ceramah secara khusus atau menyeluruh. Tidak ada batas audiensi dan materi tidak ditentukan.
Kebalikan dari teks ceramah umum, teks ceramah khusus bersifat khusus, terdapat batasan audiensi dan materi menyesuaikan. Unsur-unsur teks ceramah. Unsur-unsur teks ceramah sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama penceramah. Penceramah adalah seorang yang berceramah. Dengan penceramah, untuk menjadi penceramah, seorang wajib untuk menguasai bidang tertentu, sehingga apa yang diceramahkan dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar atau pembaca. Pendengar merupakan orang yang mendengarkan atau membaca teks ceramah. Yang ketiga, yaitu materi. Materi ceramah berkenaan dengan topik yang diangkat, yang disusun secara sistematis. Yang keempat, yaitu metode ceramah. Metode ceramah sendiri adalah teknik-teknik dalam melakukan ceramah. Terdapat beberapa teknik dalam penyampaian teks ceramah. Nanti kita bahas. Untuk unsur teks ceramah sendiri, yaitu ada penceramah. Penceramah biasanya itu mengendalikan materi apa yang ingin disampaikan. Pendengar atau membaca adalah orang yang menerima materi-materi ceramah tersebut. Materi sendiri itu adalah itu materi yang akan disampaikan oleh si penceramah ini dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk metode ceramah nanti kita akan bahas. Ya, untuk isi ceramah sendiri. Isi teks ceramah sering mengandung kebenaran dalam hal agama dan sebagainya. Biasanya memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Kalimat yang digunakan juga tidak ambigu dan gampang dipahami. Kejedek. Bikin dia. Maaf ya teman-teman, ada yang mengganggu. Baik, kita lanjutkan dengan struktur teks ceramah. Yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Di dalam pendahuluan atau tesis ini, biasanya itu berisi tentang pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Ya, untuk nomor 2, yaitu isi atau rangkuman argumen. Berupa ini isinya yaitu berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pola berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga atau yang terakhir ini penutup. Di dalam penutup sendiri biasanya berisi penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga akan diingat oleh pendengarnya sendiri. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan sendiri yaitu memuat yang pertama, yaitu banyak memakai kata ganti orang ke pertama atau tunggal, dan kata ganti orang kedua, jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama, contohnya adalah saya, aku, kami, yang mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua, jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Yang kedua,
yaitu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan bahasa. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, sebab, karena, dan maka. Yang keempat sendiri yaitu banyak menggunakan kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan berpendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Untuk metode ceramah sendiri yaitu impromptu. Ini metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Misalnya itu yang di TV-TV. Menghayal, ini dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Yang ketiga itu membaca naskah. Ini melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Biasanya ini orang yang amatir tentang ceramah. Extemporan, ini metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang terakhir yaitu teknik orasi. Oke, baik teman-teman, itulah materi tentang teks ceramah. Oke teman-teman, jadi saya akan membacakan sebuah contoh teks ceramah. Kalian dengarkan secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang karena karunia telah mengumpulkan kita di tempat yang sejuk dan nyaman ini. Ceramah saya kali ini akan membahas pentingnya pembimbingan karakter untuk para remaja. Pada usia remaja ini, apa yang kalian lakukan akan memberikan dampak pada masa depan, sehingga harus berhati-hati dalam memilih pergaulan dan pendidikan. Jangan sampai usia remaja yang dapat dimanfaatkan dengan hal-hal yang berguna, dihabiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Pencapaian karakter. Ini isinya ya teman-teman. Tadi pendahulunya, ini isi. Pencapaian karakter saat menuju dewasa banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada umumnya disebabkan oleh lingkungan atau masyarakat, dan juga bagaimana arah pergaulan, sehingga lingkungan menjadi hal yang vital dalam memberi pengaruh terhadap masa depan. Dengan demikian, kalian semua, para agen penerus bangsa, jika menginginkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, kalian harus menggunakan waktu remaja dengan efektif dan efisien. Jangan sampai kalian menyesal pada kemudian hari dengan hal-hal yang sama sekali tidak produktif. Hadirin yang tercinta, mengikuti kegiatan pendidikan karakter merupakan hal yang paling bermanfaat dalam usia remaja. Pendidikan karakter ini akan membentuk remaja ke dalam suatu keahlian khusus. Selain itu, nilai-nilai positif dapat kalian dapatkan yang membuat budi pekerti kalian menjadi semakin baik, sehingga tetap berada pada junjungan moral masyarakat meskipun digempur dengan berbagai tantangan pada era globalisasi. Ini bagian penutupnya teman-teman. Oleh karena itu, marilah kalian bersama-sama menyongsong masa depan dengan memanfaatkan waktu remaja dengan baik, yaitu mengikuti pendidikan karakter agar selalu menjadi remaja yang produktif dan bermoral. Demikianlah ceramah saya pada kesempatan kali ini. Jika kalian ingin maju dengan cepat, majulah sendirian. Namun, jika ingin maju lebih jauh, majulah bersama-sama. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, itu adalah sebuah teks ceramah yang terdiri dari pembuka, isi, yang seperti ini tadi ya teman-teman. Ini ya, pendahuluan tesis tadi udah aku
pas ada di teks ceramahnya. Dan yang kedua itu isi atau argumen tadi juga udah saya tandai. Dan penutup tadi ya teman-teman. Biasanya teks penutup ini lebih singkat daripada struktur teks yang lainnya ya teman-teman. Nanti bisa kamu pelajari. Nanti akan saya share ini PPT-nya di grup. Sebelum ini, apakah ada pertanyaan tentang materi teks ceramah? Saya Pak, izin bertanya. Ya, silahkan Mbak. Bedanya teks ceramah sama pidato apa ya Pak? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, teks ceramah ini lebih mengandung ke unsur-unsur keagamaan gitu. Kalau yang pidato itu biasanya lebih ke formalan, biasanya tidak ada unsur keagamaannya gitu Mbak. Silahkan, apakah ada pertanyaan yang lain, Mas Mbak? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi pertanyaan saya, teknik orasi itu gunanya untuk apa ya Pak? Terima kasih. Teknik orasi sendiri itu yaitu kayak memperjelas makna yang disampaikan oleh penceramah. Biasanya itu untuk lebih membuat materi yang disampaikan mengena ke pendengar, sehingga pendengar itu akan merasa seperti lebih mau dan yakin dengan apa yang disampaikan diri orang yang berorasi ke ceramah. Itu ya kayak meyakinkan pendengarnya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Novi. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf Pak Riza, saya mau izin bertanya. Mas. Kebanyakan para penceramah yang sudah banyak tampil di televisi itu menggunakan metode apa ya Pak ketika melakukan ceramah? Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Biasanya penceramah yang ada di TV itu biasanya menggunakan metode impromptu karena mereka udah ahli dalam bidangnya itu ceramah. Jadi mereka bisa dadaan gitu ya, tidak menggunakan naskah secara lengkap ataupun dengan metode yang lainnya. Karena mereka sudah terlatih dengan memiliki keunggulan dalam memperdalam teks ceramah ini, berceramah. Begitu Mas Mbak. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Oke, sepertinya tidak ada. Jadi minggu depan kalian UAS ya. Kalian mempelajari dari materi awal sampai materi akhir ini. Materi akhir ini adalah teks ceramah. Semoga kalian bisa mengerjakan UAS dengan baik dan menggunakan integrasi diri kalian sendiri. Jangan curang dalam UAS, tidak boleh mencontek ataupun melakukan kecurangan yang lain. Semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Untuk mengakhiri materi kali ini, silahkan salah satu bisa menyimpulkan teks materi ceramah ini. Silahkan, saya tunjuk ya. Untuk Mbak Pia, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi teks ceramah adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan khalayak masyarakat luas yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama pendahuluan atau tesis, yang kedua isi atau argumen, yang ketiga penutup. Kaidah kebahasan teks ceramah ada 5. Yang pertama banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Yang kedua banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Yang keempat banyak memakai kata kerja mental. Yang kelima menggunakan kata-kata persuasif. Metode ceramah yang digunakan ada 3. Yang pertama metode impromptu, yang kedua metode menghafal, yang ketiga metode ekstemporan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi. Kesimpulannya sangat bagus sekali.
Terima kasih sudah menyimpulkan. Untuk teman-teman lainnya, sekali lagi selamat mengerjakan UAS, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa sukses dan mendapatkan nilai yang baik. Sampai jumpa di kelas 3 nanti ya. Nanti akan ketemu sama saya lagi kalau nggak salah. Terima kasih semua. Apabila saya ada salah kata ataupun tingkah laku yang kurang mengenakan di hati siswa-siswi ini, saya mohon maaf sekali. Dan saya harap kalian juga memaafkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.